Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Parsolan Kristiaman Lubis dengan NIM 2410911110022. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, kita lanjutkan. Pada saat ini kita memiliki tiga pembahasan. Yang pertama merupakan anatomi respiratori, kedua anatomi kardiovaskular, dan ketiga yaitu anatomi klinis kardiorespirasi. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu pembagian dari sistem pernapasan atau anatomi respiratori. Sistem respirasi manusia dibagi menjadi dua bagian utama atau bisa kita sebut sebagai traktus respiratorius, yaitu traktus respiratoris superior dan traktus respiratoris inferior. Dimulai dari traktus respiratoris superior, yaitu adalah bagian dari saluran pernapasan yang berada di atas dari kotak suara atau laring yang berfungsi memfasilitasi masuknya udara, penyaringan partikel, dan pemanasan udara. Kemudian, sistem ini dibagi menjadi tiga, yaitu nasus atau hidung, kedua paring, dan berakhir di laring. Kemudian, traktus respiratoris inferior yang dimulai dari trakea ke bawah. Bagian ini bertanggung jawab atas penghantaran udara ke paru-paru dan terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Traktus respiratoris inferior dibagi menjadi empat bagian, yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan berakhir di pulmo. Baik, kita lanjutkan pada bagian pertama, nasus. Nasus atau hidung merupakan struktur eksternal yang terdiri dari tulang hidung dan tulang rawan yang membentuk bentuk luar hidung. Dalam hidung terdapat kafum nasi yang dibentuk atau terbagi dua oleh septum nasi yang terdiri dari tulang rawan dan tulang. Kemudian, pada hidung terdapat sebuah conchae nasalis. Concha nasalis yang terbagi menjadi tiga, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Yang dimana concha merupakan struktur seperti lipatan tulang pada dinding lateral rongga hidung yang memperluas permukaan dan menyebabkan turbulensi udara. Kemudian, uh, nice to know aja, rongga hidung dilapis oleh epitel respiratorik atau silindris bersilia yang berfungsi menangkap partikel debu dan mikroorganisme. Rongga ini juga mengandung sebuah reseptor olfaktori di atapnya untuk penciuman. Nah, regio olfaktoria ini berisi reseptor olfaktori yang tadinya itu untuk penciuman. Kemudian kita dapat melihat lebih lagi di sini, di mana pembagian dari konka-konkanya, pembagian dari arterianya, dan bagian dari seperti ramus, bagian dari palatina major, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu paring. Paring merupakan saluran fibromuskular yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke esofagus dan laring. Nah, paring ini memiliki panjang kurang lebih 12 sampai 15 cm dan dindingnya berotot. Nah, paring ini dibagi menjadi dua, yaitu nasoparing, oroparing, dan laring oparing. Kita masuk ke nasoparing. Nasoparing ini hanya dilewati udara terletak di atas palatum mole. Kemudian oroparing, saluran persamaan udara dan makanan yang terletak di belakang rongga mulut. Dan kemudian laryngoparing yang berfungsi menuju ke laring anterior dan esofagus posterior. Yang kita dapat melihatnya bahwa penglihatan dari nasofaring berada di sini, di atas dari palatum mole. Kemudian oroparing bagian sini dan laryngoparing di sini. Ini dapat kita lihat kembali gambaran-gambarannya. Ini merupakan dari anatominya secara langsung, yang mana kita bisa melihat bagian dari paring, yang bagian dari nasofaring yang
bagian yang warna pink ini saya zoomkan. Kemudian bagian dari orofaring yang berwarna oranye dan bagian dari laring oparing itu yang berwarna biru. Fungsi dari paring tersebut yaitu mengalirkan udara dan makanan, kemudian berperan dalam fondasi dan pertahanan tubuh atau adenoid dan tonsil palatina. Kita masuk ke laring. Laring bisa sering disebut sebagai kotak suara. Mengapa? Karena terletak di antara faring dan trakea dan mengandung struktur kartilago dan otot. Dalam laring memiliki sebuah epiglotis yang dimana berfungsi sebagai katup yang menutup laring saat menelan. Ini merupakan epiglotisnya. Kemudian pada laring terdapat dua pita suara yang bisa kita sebut sebagai plica vokalis ataupun plica vestibularis. Kemudian eh, antara plica tersebut terdapat sebuah rima glotis. Pada laring terdapat sebuah kartilago utama yaitu kartilago tiroid, yaitu kartilago terbesar yang membentuk sebuah jakun atau bisa kita bilang sebagai Adam's apple. Ini merupakan kartilago tiroidea yang bisa sering kita sebut sebagai Adam's apple. Kemudian terdapat kartilago cricoidea, yang dimana satu-satunya kartilago yang berbentuk cincin lengkap. Ini kemudian terdapat artinoid yang berfungsi mengatur ketenangan pita suara. Kemudian pita suara terdapat vokalis maselnya dan lipatan mukosa. Yang tadi saya katakan terbagi menjadi dua yaitu plika vokalis dan plika vestibularis. Nah, ruang antara pita suara tersebut disebut sebagai rima glotis yang berubah bentuk saat bernapas dan berbicara. Fungsi dari laring ini bisa kita bilang sebagai produksi suara atau fonasi, kemudian kedua proteksi jalan napas saat menelan dan pengaturan aliran udara. Baik, kita lanjutkan ke bagian trakea. Trakea sudah masuk ke bagian traktus respiratoris inferior. Trakea panjangnya ini sekitar 10 sampai 13 cm dan diameternya itu 2 sampai 2,5 cm. Fun fact-nya, trakea ini dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin kartilago hialin yang berbentuk C terbuka ke belakang. Bagian dari posterior trakea adalah jaringan otot polos, yaitu musculus trachealis yang memungkinkan kompresi oleh esofagus saat menelan. Di akhir trakea terdapat carina tracheae, tempat percabangan kedua bronkus utama. Nah, fun fact-nya carina trachea ini merupakan percabangan bagian dalam. Tetapi jika kita mengatakan percabangan bagian luar itu disebut sebagai bifurcatio. Kemudian dalam dalam trakea ini terdapat cartilago trachealis atau dalam jamak itu cartilaginous trachealis itu merupakan bagian-bagian cincinnya. Dan bagian-bagian kuning ini merupakan sebuah ligamen yang disebut sebagai ligamentum annularia. Kemudian seperti yang saya katakan terdapat jaringan otot polos yaitu musculus trachealis. Baik, masuk ke bagian bronkus. Pada bagian bronkus, kita mengetahui bahwa nanti trakea akan bercabang menjadi bronkus principalis dexter, lebih besar, lebih pendek, dan lebih dan lebih vertikal daripada bronkus principalis sinister. Ini lebih panjang dan mendatar. Ini merupakan bronkus principalis. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya itu, cabang berikutnya itu masuk ke bronkus lobaris. Ke tiap lobus paru, tiga kanan dan dua kiri. Ini satu dua tiga, satu dua. Kemudian dari bronkus lobaris masuk ke bronkus segmentalis. Ke segmen paru 10 kanan, 8 sampai 10 kiri. Ini satu dua tiga, 4 5, 6 7 8 9. Kemudian dan semuanya
terdapat 10. Kemudian pada sinister itu 8 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lanjut ke bronkiolus. Bronkiolus ini tidak memiliki tulang rawan, tersusun dari epitel silindris bersilia hingga epitel kuboid. Nah, dari bronkiolus ini diakhiri oleh bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratoris, ductus alveolus, dan akhirnya di saccus alveolus. Bisa kita lihat ini merupakan bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratoris masuk ke bagian ductus dan saccus alveolaris, dan ada bagian-bagian kecil merupakan alveoli atau alveolus. Kita lanjut ke bagian pulmo. Pulmo atau paru. Pulmo dibagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo dexter dan sinister. Nanti akan kita bahas lanjut. Kita bahas mulai dari paling luar, yaitu pleura. Pulmo yang kita ketahui itu dibungkus oleh pleura yang terdiri dari pleura visceralis dan pleura parietalis. Pleura visceralis merupakan lapisan yang langsung melapisi paru, sedangkan pleura parietalis itu melapisi dinding dada. Kemudian, di antara keduanya ada cairan pleura yang berguna untuk mengurangi gesekan. Kemudian, ini terdapat pulmo yang pembagian mediastinumnya yang terdapat tiga, yang terdapat mediastinum superius, mediastinum anterius, mediastinum inferius, mediastinum medium, dan mediastinum posterius. Kita masuk ke bagian pulmonya. Pulmo yang kita ketahui itu terdapat dua lobus. Terdapat pembagiannya dua, yaitu pulmo dexter yang terdapat tiga lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan bagian sinister terdapat dua lobus, yaitu superior dan inferior. Kemudian setiap paru memiliki tiga fasies, yaitu fasies costalis, yaitu merupakan bagian luar ini, bagian depan ini. Kemudian fasies mediastanis yang menghadap jantung, dan fasies diafragmatika bagian bawah yang berpatang dengan diafragma. Ini bisa kita lihat lagi. Ini fasies costalis, ini bagian fasies diaphragmaticus, dan ini bagian dari fasies mediastinalis. Kemudian terdapat hilus pulmonalis yang merupakan pintu masuk pembuluh darah dan bronkus ke paru. Kita masuk ke bagian anatomi kardiovaskular. Kita mulai dari cor atau jantung yang kita ketahui letak dan struktur umum jantung. Pertama itu jantung letaknya di mediastinum tengah, sebagian besar ke sisi kiri sternum. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Dikelilingi oleh perikardium yang terdiri dari dua lapisan, yaitu fibrosum dan serosum. Kita masuk ke bagian dinding jantung, yaitu perikardium. Perikardium terdapat, yaitu parietal itu bagian luar dan visceral itu bagian yang menempel ke permukaan jantung. Jika kita lihat, ini merupakan bagian dari perikardium fibrosum. Kemudian terdapat sebuah kavitinya atau kavitasnya atau rongganya sebelum ke miokardium, baru masuk ke endokardium. Kemudian ke miokardium. Miokardium merupakan otot jantung yang bertanggung jawab atas kontraksi, sedangkan endokardium melapisi paling dalam yang melapisi ruang jantung dan katup. Kita masuk ke bagian cor, bisa kita lihat merupakan bagian-bagian dari vaskularnya atau bagian dari anatomi secara secara luarnya atau secara permukaannya. Mulai kita lihat dari vena cava superior, aorta ascendens, arcus aorta yang nanti akan dibagi menjadi arteri truncus brachiocepalis, dibagi menjadi arteri dibagi menjadi arteri komunis, dan terbagi lagi menjadi arteri cepalis sinistra.
Kemudian terdapat arteri cornea dextra yang berada di bawah dari atrium dextrum, terdapat ventriculus dexter, terdapat terdapat lagi ini namanya auricular sinistra dextra, kemudian auricular sinistra. Ini merupakan apexnya. Apexnya itu berada di bawah apex atau puncak dari jantung. Kemudian dapat ventriculus sinisternya. Kita mulai dari ruang-ruang jantung, mulai dari atrium dextrum, yang mana menerima darah dari tubuh dari vena cava. Nah, kita dapat melihat bagian dari atrium dextrum, yang mana terdapat fossa ovalis yang merupakan penutupan dari foramen ovalis saat kita masih dalam kandungan atau bayi. Kemudian terdapat crista terminalis yang merupakan sebuah peninggian terdapat limbus fossae, terdapat lagi vena cava inferior dan superior, terdapat auricular dextra, jika dibuka maka terdapat atrium dex- dextrum, kemudian terdapat sebuah katup yang bisa kita bilang sebagai katup trikuspid. Kemudian masuk ke bagian ventriculus dexter. Ventriculus dexter merupakan adalah bagian dari ventrikel kanan, yang mana kita dapat melihat bagian-bagiannya. Itu terdapat tadi yang saya katakan sebagai katup trikuspid atau valvula terspiralis yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu cuspis anterior, septalis, dan posterior. Kemudian terdapat juga ini adalah valva trunki pulmonalis atau katup pulmonalis. Kemudian yang menghubungkan antara valvula dan antara valvula dengan sebuah musculus papillaris, yaitu terdapat sebuah chordae tendinae yang menghubungkan ke musculus papillaris anterior, musculus papillaris posterior, dan musculus papillaris septalis. Kemudian kita lanjut ke bagian dari atrium sinistrum, yang dimana merupakan menyamar darah dari beroksigen dari paru-paru, yang dapat kita lihat di sini terdapat arcus aortae, terdapat auricula sinistra, terdapat arteri pulmonalis, terdapat vena pulmonaris, terdapat juga valvula foramen ovalis, terdapat valvula mitralis yang menghubungkan ke ventricle sinistrum. Kemudian kita lanjut ke bagian ventriculus sinister, yang di mana yaitu terdapat valvula mitralis cuspis posterior dan cuspis anterior yang menghubungkannya ke atrium sinistrum. Kemudian terdapat juga tetap sebuah penghubung dari valvulanya ke bagian musculus papillarisnya yang disebut sebagai chordae tendinae. Mungkin itu saja untuk bagian dari ventricle. Kita masuk ke bagian dari core dari valva atau bagian katup-katupnya. Terdapat empat katup utama pada jantung. Nah, disebut sebagai katup aorta, katup pulmonalis, katup tricuspid, dan katup mitralis atau bikuspid. Kita masuk ke bagian dari valva tricuspidalis yang terdapat dibagi menjadi tiga, yaitu valvula tricuspidalis anterior, kemudian dextra, dan juga sinistra. Kemudian pada bagian dari valvula trunki pulmonalis yang dibagi menjadi tiga juga, yaitu valvula seminolaris posterior, dex- dextra, dan sinistra. Kemudian terdapat juga ini valvula anterioventriculis sinistra yang hanya terbagi menjadi dua, yaitu bagian cuspis anterior dan cuspis posterior. Kemudian terdapat juga pembagian dari valvula anterioventriculis dextra, atau kita bisa bilang sebagai valva tricuspidalis yang dibagi menjadi tiga, yaitu cuspis anterior, cuspis septalis, dan cuspis posterior. Nah, kita juga dapat sebuah vaskulasi jantung. Yang kita tahu, jantung merupakan vaskularisasi ke seluruh tubuh, ke seluruh organ, dan dari atas ke bawah. Tetapi
Jantung juga memiliki sebuah vaskularisasinya sendiri yang disebut sebagai arteri koronaria. Arteri koronaria berfungsi sebagai pengumpul darah dan memberikan vaskularisasi ke jantung. Jantung menerima darah dari arteri koronaria dextra et sinistra yang keluar dari aorta, kemudian cabang yang meliputi arteri interventrikular, anterior, circumflex, dan marginal. Dan terdapat juga sinus coronarius yang memompa darah vena dan mengalirkan ke atrium kanan. Kita bisa lihat di sini merupakan arteri koronaria, ini bagian dextra, ini bagian sinistra. Ini yang merupakan bagian dari marginalisnya, ini kemudian ini bagian dari circumflexusnya, dan arteri-arteri koronaria ini akan mempendarai atau memvaskularisasikan jantung. Kemudian terdapat tadi sinus coronarius yang merupakan darah vena yang mengalirkan ke atrium kanan. Terdapat vena cardiaca magna, cardiaca posterior, kemudian vena cardiaca parva, dan vena cardiaca media. Kemudian kita akan membahas mengenai core atau kelistrikan jantung. Yang kita tahu, kelistrikan jantung diawali dari nodus sinoatrialis atau SA node. SA node yang merupakan pemacu alami atau mengatur ritme jantung atau bisa kita katakan sebagai pacemaker utama jantung. Ya di mana pacemaker ini bergerak 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian dilanjutkan atau dialirkan ke nodus atrioventricularis atau AV node yang dimana pada AV node ini yang memperlambat impuls untuk memberikan waktu pa- pada atrium berkontraksi. Pada AV node ini tet- eh, lajunya itu hanya 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian dari AV node ini masuk ke bundle of East. Dari bundle of East akan bercabang menjadi crus sinistrum dan crus dextrum. Nah, sudah bercabang ke kiri dan kanan, maka akan berakhir di sebuah serabut yang disebut sebagai serabut Purkinje, yang akhirnya akan menyebarkan impuls ke miokardium ventrikal, sehingga jantung dapat berkontraksi. Kemudian kita masuk ke anatomi klinisnya, dimulai dari kardiorespirasi, kita mulai dari bagian dari klinis respirasi. Yang kita tahu dalam anatomi klinis respirasi, bagian dinding dada dan diafragma terdapat chest drain interstitium dan thoracentesis. Kemudian kita masuk ke bagian dari kapumnasis dan faring yang terdapat epistaxis yang merupakan pendarahan dari hidung, sering diarea Chiasis plexus atau anterior inferior septum. Kemudian terdapat rinoskopi atau bisa kita katakan skopi, kemudian terdapat rhinosinusitis yang dimana infeksi sinus paranasal, kemudian terdapat polip nasi yang merupakan pertumbuhan mukosa berlebihan, terdapat deviasi septum nasi yang dimana penyimpangan septum nasi, kemudian terdapat beda transnasal, kemudian terdapat aneoiditis yang mana radang tonsil faringeal, 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 kemudian terdapat karnikenoma nasofaring. Kemudian pada bagian laring terdapat laringskopi yang merupakan prosedur memeriksa laring. Kemudian terdapat krikotrotomi yang merupakan tindakan darurat membuka jalan napas melalui membran krikotiroid. Kemudian terdapat lesi nervus laryngeus atau cedera pada nervus laryngeus recurrent yang menyebabkan suara serak atau hilang. Kemudian kita masuk ke anatomi klinis trakea yang terdapat yang pertama yaitu radiologi, kemudian terdapat di displacement yaitu merupakan bisa disebabkan oleh massa atau pneumotoraks, kemudian terdapat tracheostomi yaitu membuka jalan napas melalui dinding trakea. Kemudian kita masuk ke anatomi klinis bronchial tree, terdapat bronchus primarius dexter. Kemudian masuk ke anatomi klinis pulmo yang merupakan dari pemberian fisik pulmo yang dibagi menjadi perkusi untuk menilai adanya cairan atau padatan. Kemudian masuk ke auskultasi pulmo yang mendengar bunyi napas atau wheezing atau sebuah bunyi bising. Kemudian kita masuk ke bagian penyakitnya itu ada COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, merupakan gangguan aliran udara kronis termasuk
emfisema dan bronkitis kronis, kemudian masuk ke asma, tentunya itu bronkokonstriksi resisibel, kemudian masuk ke bagian kanker paru atau lung kanker yang terutama pada perokok. Ini tadi merupakan torakal sintesisnya itu memasukkan yang merupakan prosedur mengeluarkan cairan dari rongga pleura yang menggunakan jarum biasanya di sela iga ke-8 sampai ke-10 yang memasukkan jarum melalui spasium interkostalnya atau dari ICS-nya. Kemudian ini bagian dari epistaksis tadi yang merupakan fase yang menyerupai kapasitas nasi berbentuk anastomis yang luas terjadi pendarahan. Tempat utamanya epistaksis ini regio antero inferior medial atas nasi. Kemudian kita masuk ke bagian anatomi, anatomi klinis kardiovaskular. Yang pertama itu terdapat perikarditis, kedua dapat tamponade perikardial, terdapat hipertrofi jantung, stenosis, aritmia jantung, dan CAD. Kita masuk ke perikarditis. Perikarditis atau bisa dibilang sebagai radang perikardium. Gejalanya ini nyeri dada yang membaik saat duduk membungkuk. Kemudian bunyi gesekan perikardial ini bisa didengar. Kemudian terdapat tamponan perikardial yang di mana penumpukan cairan di ruang perikardium yang menekan jantung menyebabkan penurunan curah jantung dan juga terdapat trias back, tekanan vena jugular meningkat, tekanan darah rendah dan bunyi jantung melemah. Kemudian terdapat stenosis yang merupakan penyempitan katup jantung terutama katup aorta dan mitral. Gejalanya ini bisa sesak napas, nyeri dada dan sinkop. Kemudian saya bahas sedikit sebelum bagian tadi hipertrofi jantung yaitu penebalan otot jantung sering karena hipertensi atau penyakit katup dapat menyebabkan gagal jantung. Kemudian terdapat tadi aritmia yang mengganggu irama jantung misalnya fibrillasi atrium atau takikardia ventrikular dan terdapat juga penyakit arteri koroner atau CAD yang merupakan penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang menyebabkan anemia atau infark miokard. Rupanya sudah. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Persaudaraan Kerjasama Lubis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.